Sana Parekraf, sekarang Kak Ros berada di Kota Padang Panjang. Nah, saat ini Kak Ros mau berkunjung ke salah satu tempat yang merupakan satu tempat pengolah susu segar, yang mana di sini juga terdapat sapi-sapi yang sudah dikandangkan yang akan menghasilkan susu yang buat diolah nanti. Nah, sekarang Kak Ros mau bertemu pemilik dari usaha susu ini, namanya Serambi Milk. Yang nanti kita akan bertemu Uncu namanya. Yuk. Selamat sore Uncu. Sore. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mau tahu lama sakitnya boleh Uncu? Boleh ya. Siap. Oke. Di Sana Parekraf, sekarang Kak Ros bersama seorang entrepreneur muda yang berasal dari Kota Padang Panjang. Ada Uda Ridwansyah, tapi sehari-hari dipanggil Uncu. Uncu susu ya Uncu? Iya, Uncu susu boleh. Ya. Uncu ini merupakan pemilik usaha Serambi Milk yang ada di Kota Padang Panjang. Nah Uncu, Kak Ros mungkin Sana Parekraf di rumah juga penasaran awal mulanya Uncu meniti usaha ini ya Uncu, usaha pengolahan susu segar yang ada di Padang Panjang. Padang Panjang ini. Gimana ceritanya Uncu? Sebenarnya kalau tentang sapi perah sendiri itu udah mulai semenjak kedua orang tua Uncu. Jadi ini kegiatan sapi perah di Sumatera Barat dan Padang Panjang itu udah mulai semenjak tahun 1981. 81? Iya, jadi zaman kedua orang tua. Iya. Nah, jadi Uncu lahirnya 83. Dikuliahkan oleh orang tua di manajemen BP 2001. Nah, memang untuk mengelola kegiatan ini. Nah, untuk Serambi Milk sendiri itu mulai brandingnya Uncu itu tahun 2017. Jadi fokuslah Uncu untuk bagaimana dulunya sih kan para peternak kita atau zaman kedua orang tua belum berpikir diversifikasi produk tentang kegiatan-kegiatan kita yang sekarang ini juga ada kegiatan wisata edukasi. Nah, jadi itu Uncu inisiasi mulainya 2017 mulai terbentuknya Serambi Milk ini brandingnya gitu. Dulunya hanya pengolahan sapi budidaya sapi aja. Pengolahan sudah sih tapi masih sederhana gitu. Oke. Nah, kalau dilihat dari background pendidikan Uncu manajemen ya. Iya, manajemen. Nah, untuk memanage suatu usaha yang bergerak di bidang pengolahan susu, itu kan membutuhkan pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan pertanian, peternakan gitu ya. Nah, bagaimana cara teknik Uncu untuk melanjutkan usaha ini sampai seberkembang ini seperti ini gitu. Jadi semuanya proses ya Kak Ros ya. Jadi walaupun Uncu di manajemen, tapi kehidupan Uncu itu udah dari kecil itu udah di dunia pertanian dan peternakan. Jadi memang sedikit banyak itu Uncu udah ikut serta di kegiatan ini gitu. Nah, makanya lebih gampang lagi Uncu untuk memanajemen ini karena Uncu udah ikut semuanya. Di Uncu juga ikut dulu di budidaya sapi, Uncu ikut mandiin sapi, Uncu ikut memerah sapi setiap hari. Uncu juga ikut mengarit rumput gitu kan. Nah, makanya Uncu tahu kondisinya atau kegiatan kita di lapangan. Nah, tentang pengolahan sendiri tentu karena dari tahun ke tahun tentu kita ada perbaikan teknologi kan. Jadi dulunya teknologinya belum ada. Manual. Nah, sekarang secara informasi terkait dengan pengolahan susu sendiri kan sudah banyak sekarang. Makanya Uncu apa yang Uncu dapatkan dari kegiatan-kegiatan misalnya ada pelatihan atau kunjungan itu Uncu Uncu coba bikin dan coba Uncu pasarkan seperti itu ya. Dan satu lagi, selain dari kegiatan pengolahan susu dan budidaya sapi, nanti harus kita jalan-jalan ke kandang sapi Uncu ya. Ini luas juga kawasannya. Jadi selain peternakan kita juga ada pertanian. Di sini ada namanya P4S namanya Kak Ros. Jadi P4S namanya. P4S itu adalah Pusat Pertanian Pedesaan Swadaya. Jadi Uncu inisiasi ini Kak Ros semenjak tahun 2006. Jadi tempat Uncu ini juga Uncu menerima kegiatan-kegiatan magang, PKL
dari kampus-kampus yang ada di Sumatera Barat dan di luar Sumatera Barat. Oke, itu berarti sebelum ada susu udah ada itu juga? Iya, juga ada kegiatan. Karena pertanian juga sekarang lagi fokus juga Uncu di beberapa tahun terakhir kita di bidang pertanian organik. Nah, sebentar lagi kita di sini juga akan ada destinasi wisata baru. Kita akan bikin kebun stroberi. Kita akan bikin juga nanti beberapa destinasi seperti menanam padi dan pembibitan seperti itu. Untuk tujuannya seperti ini Kak Ros, karena anak-anak kita sekarang kan malas mereka itu ikut jurusan ikut di bertani segala macam. Jadi kita tumbuhkan minat mereka itu dari kecil, makanya Uncu mulai menginisiasi kegiatan-kegiatan yang memang bergerak di dunia pertanian dan peternakan seperti itu. Nah, itu ceritanya sampai ada anak magang yang dititipkan di sini. Bagaimana ceritanya? Ada kerjasama mungkin dengan pihak pemerintah? Kalau P4S lebih ke swadaya sih, namanya belakangan swadaya. Tetapi kalau untuk di kementeriannya kita ada di BPSDM namanya, pengembangan sumber daya manusia gitu kan. Nah, pengelolaannya kita swadaya aja Kak Ros. Jadi adik-adik yang datang ke sini silahkan mereka itu magang di sini sebulan atau 2 minggu. Kita nggak ada ngambil kita nggak ada profit oriented di sini untuk magang ini. Semata-mata mereka mendapat ilmu. Ya, misalnya anak peternakan ya udah dia di budidaya. Nah, kalau anak pengolahan hasil nanti juga kita ikut di pengolahannya. Jadi dari hulu sampai hilir di sini ada. Makanya kalau sekarang ini lagi rame nih, lagi magang di sini di P4S ini. Nah, sejauh ini ada ini nggak support dari pihak-pihak lain, ada nggak? Oh, banyak. Bukannya ada, tapi banyak. Jadi kita support pemerintah tetap ada, support dari BUMN atau dari CSR tetap ada. Nah, kerjasama kita dengan dengan teman-teman kita di komunitas ada. Memang kolaborasi penting sekarang Kak Ros untuk dunia. Tadi Kak Ros kan bicara ekraf ya, ekonomi kreatif. Tentu bicaranya adalah tentang kolaborasi Kak Ros. Jadi di sini nih kalau wisata edukasi, jadi wisata edukasi Serambi Mill ini ramenya ketika sekolah Kak Ros. Jadi kalau libur agak kurang. Jadi sekolah itu nanti kan di TK, SD, SMP itu kan ada kunjungan-kunjungan industri. Kalau di TK juga ada puncak tema hewan. Jadi ramai yang datang ke sini. Nah, nanti banyak nih masyarakat yang jualan di sini. Uncu nggak ada ngambil. Kalau itu prosesnya gimana Uncu? Itu biasanya by phone. Jadi Uncu kan udah share di media sosial dulunya sekitar 3 tahun yang lalu. Uncu share media sosial. Uncu ikut pameran. Terus Uncu bikin brosur. Nah, udah banyak nih yang datang ke sini dari mulut ke mulut lah, pokoknya dari kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat ini rata-rata udah tahu nih Serambi Mill kalau tingkatan PAUD, TK rame nih. Kalau mulai sekolah itu Kak Ros itu. Nah, impactnya adalah ya tentu kita juga bekerjasama dengan UMKM. Kita taruh UMKM boleh nih titip jualannya di sini. Nah, kalau ada UMKM yang mau jualan ya silahkan, nggak ada untuk ambil biaya dari mereka gitu. Jadi kegiatan Uncu ini kaitannya banyak dengan masyarakat. Pengolahan susu Uncu itu 90% bahan bakunya adalah dari para peternak yang ada di Kota Padang Panjang. Jadi kita ada 9 kelompok tani di Kota Padang Panjang yang setiap pagi dan sore para peternak antar susu ke sini. Oh begitu. Berarti susu yang ada di sini tidak hanya semata-mata dari hasil sapi yang ada di sini. 90%. Saya di sini hanya 10% dari kebutuhan market Uncu sekarang. Di 90%-nya itu adalah dari para peternak yang ada di Kota Padang Panjang. Jadi kalau dibilang Serambi Mill ini bukannya punya Uncu, tapi punyanya boleh dibilang ya masyarakat Padang Panjang dan peternak Padang Panjang. Karena kendalanya dulu kan kalau di peternak kita dulu kan market yang tidak stabil. Kalau di industri aircraft, ekonomi kreatif kan memang marketnya itu yang kadang-kadang kewalahan teman-teman kita. Mereka bisa bikin kerajinan, bikin gantungan kunci, bikin segala macam. Cuman kan di marketnya yang bermasalah. Di susu juga seperti itu. Makanya Uncu di 2017 sampai 2022 ini memang fokus untuk bagaimana mengamankan market susu para peternak yang ada di Kota Padang Panjang ini Kak Ros. Sampai sekarang minatnya gimana nih Uncu olahan susu segar? Kalau minatnya sekarang luar biasa Kak Ros. Dan sekarang malah kewalahan Uncu untuk memenuhi permintaan susu segar ini karena
banyak sekarang banyak yang kita kan pertama edukasi dulu ya manfaat minum susu segala macam. Nah kalau sekarang ini udah kewalahan malah Uncu untuk memenuhi kebutuhan reseller Uncu yang ada di kabupaten kota lain dan juga di luar provinsi. Kita udah nyampe Pekanbaru dan Jambi Kak Ros. Oh iya. Ngirimnya. Berarti udah ada di Padang Panjang aja. Bukan Padang Panjang saja. Sudah Kak Ros. sampai keluar provinsi. Luar provinsi, luar negeri yang belum. Ntar lagi kayaknya. Ntar lagi ya. Nah, Oke, kayaknya boleh dong kita keliling-keliling. Boleh. Jadi nanti kita ke kandang sapi. Nanti saya akan kenalkan Kak Ros dengan satu ekor sapi saya yang bisa ngomong sapinya. Bisa ngomong bisa dia, tapi Kak Ros nggak mengerti nanti. Bahasanya beda. Jadi ada satu ekor sapi yang Uncu siapkan untuk wisata edukasi, yang nanti di wisata edukasi itu para pengunjung di sini boleh ikut memerah sapi. Ya, jadi si Sasa nama sapinya. Oh, perempuan ya? Perempuan ya. Yang diperah itu kalau yang menghasilkan susu sapinya perempuan. Perempuan gitu ya. Dan waktunya untuk memerah itu juga ada waktunya ya? Ada pagi dan sore. Pagi dan sore. Ya, sorenya jam berapa? Jangan sebentar lagi nih udah prepare nih teman-teman. Kalau Kak Ros mau megang-megang si Sasa nanti boleh ya. Gratis untuk Kak Ros hari ini ya. Gratis loh. Ya. Mungkin kita ke siap ya. Sekarang kita mau ketemu Sasa ya. Ketemu Sasa dan teman-temannya gitu. Jadi kalau kandang sapi ini memang harus bersih Kak Ros. Iya. Kalau tidak bersih, mungkin Kak Ros pernah dengar ketika orang penyakit sapi ya yang PMK, tapi alhamdulillah kita di Padang Panjang Sumatera Barat aman. Nah, susu sapi ini nggak ada amis Kak Ros. Amisnya terjadi ketika memang prosesnya itu nggak bersih, sapinya nggak bersih, lingkungannya yang tidak bersih. Jadi nanti kadang-kadang orang kan nggak mau minum susunya amis katanya kan. Mau coba Kak Ros memerah si Sasa? Mau, nggak apa-apa. Boleh ya. Berarti udah bisa. Ini Sasa ini ya. Ini si Sasa. Berapa ekor yang ada di sini? Kalau kita ada 10 ekor sapinya, ya. Semuanya udah menghasilkan. Udah ada 2 ekor yang belum, masih gadis dia. Masih gadis ya. Karena kita coba ini nanti. Besar sekali Sasa. Iya. Ini makannya gimana nih Ju, sapi-sapinya? Jadi kita ada rumput, di makanannya ada 2 jenis, rumput dan hijauan, yang kedua konsentrat namanya. Ini konsentrat, campuran dari dedak, ada juga mungkin kelapa, dan nanti tambahan terakhir ada ampas tahu, Kak Ros. Kalau untuk memerah sapinya itu langsung di sini? Iya, langsung di sini. Dipindahkan dulu tempat? Enggak dipindahkan, karena keterbatasan kita di Sumatera Barat ini atau Padang Panjang memang keterbatasan lahan sih, Kak Ros. Kalau bicara di luar negeri ya memang sapi itu enggak sebenarnya bagusnya enggak dikandangkan sapinya, dilepas saja gitu. Kayak di kalau di Payakumbuh kan ada Padang Mengatih itu. Nah, kalau sekarang karena keterbatasan lahan, jadi kita kandangkan saja gitu. Kalau kita lepas nanti tetangga marah nanti karena sampai dia ke rumah warga nanti kan. Jadi caranya si Sasa ini udah jinak dia nih, udah biasa dipegang-pegang nih karena udah rame yang jadi caranya dipencet gitu aja. Iya. Nah, Kak Ros mau coba silakan. Oke. Nggak apa-apa. Ya, misi Sasa ya, coba Kak Ros. Dah, pencet aja. Ya, udah, pencet aja Kak Ros. Agak kuat dikit Kak Ros. Kenapa nggak keluar susunya sama Kak Ros? Ya, ini uncuran ya. Keluar dari sini Jo? Ya, kuat aja. Kalau nggak keluar sama Kak Ros berarti kurang tenaga Kak Rosnya berarti. Bentar. Kita coba ini yang ini. Nah, ini aja. Ini. Ya, nggak apa-apa. Rame sih Kak Ros. Rame. Keluar agak setitik lah. Tuh Kak Ros. Dah ya. Oke ya. Geli Kak Rosnya ya. Oke, siap, Sasa. Jadi ini ruangan pengolahan kita, bentar. Jadi uncu jalannya bagusnya gimana ya nanti? Karena nggak boleh kita masuk, ya? Boleh masuk ini 2 ruangan ini kita boleh masuk Kak Ros. Jadi yang pertama mungkin di sini dulu kita Kak Ros. Jadi para peternak setiap hari pagi dan sore ngantar susunya ke sini Kak Ros. Jadi dimasukin ke freezer ini. Nah, besok pagi jam 10. Jadi pengolahan kita pagi Kak Ros. Jadi peternak ngantar susunya pagi sore. Jadi yang susu sore ini kita olahnya nanti besok. Besok pagi. Sebelum diolah, kita ada ruang pengujian Kak Ros. Jadi di ruangan pengujian ini ada 2 pengujian kita. Organoleptik 1 dan uji kualitas. Organoleptik itu uji rasa dan bau. Kalau misalnya dibaunin susu itu, misalnya asam berarti susunya udah rusak. Dibaunin susunya
amis berarti susu peternaknya nggak bersih itu di kandang, disuruh itu bawa pulang, nggak dipakai, kita bawa pulang. Nah baru masuk ke ruangan sana. Ruang sana tidak boleh selain karyawan Serambi Milk yang ruang steril berarti. Ruang steril berarti. Pengolahannya berarti di sana. Pengolahannya di sana semuanya. Jadi membikin yogurt, bikin es krim, bikin bikin permen susu juga kita bikin. Kita bikin apa lagi ya, keju mozzarella di sana semuanya. Nah SOP-nya adalah semua yang karyawan di dalam itu harus pakai yang penutup kepala, pakai masker, pakai sarung tangan, pakai sepatu boot. Kalau ini ruangan nggak steril nih. Yang satu lagi adalah ruangan produk jadi. Jadi setelah selesai semuanya, baru masuk trolinya di sini, ada keluar trolinya, baru masuk ke dalam freezer itu. Nah nanti tim delivery Uncu baru packaging ini bisa ngirim ke Pekanbaru, di packaging melalui kardus saja. Seperti itu Karos. Ya, dan alhamdulillah Serambi Milk sudah BPOM, sudah urus BPOM, MD kita udah MD. Dari tahun berapa, Cu? 2020 udah jalan 3 tahun kita. Memang kepercayaan konsumen itu salah satu faktornya adalah dari izin-izin itu. Jadi kita nggak bisa ngomong-ngomong saja. Kita harus ada juga institusi resmi yang mengeluarkan izin, itu BPOM. Jadi susu, daging tidak bisa PIRT atau Depkes, harus BPOM. Harus BPOM ya? Iya, karena mau coba segarnya susu Serambi Milk, boleh nanti kita coba. Oke, siap. Kalau untuk daya tahan olahan susu segar itu tuh berapa lama? Kalau ini susu pasteurized hanya tahan 4 jam kalau di suhu ruang, kalau sudah suhunya normal. Kalau di suhu di kulkas hanya bertahan 4 hari. Nah, kalau di freezer bisa bertahan 14 hari. Jadi kalau ngirim ke Jambi harus dibekukan dulu. Ya? Kita bekukan dulu karena baru kita kirim ke Jambi seperti itu. Ya. Ini display kita, jadi produk-produk kita di situ. Ada di sini ya. Nah, ini yang beli susu. Nah, pesan Uncu nih sebagai entrepreneur muda yang bergerak di usaha kuliner, ini kan merupakan salah satu subsektor dari ekonomi kreatif yang lagi digalakkan sekarang. Nah, apa nih Uncu pesan-pesannya? Uncu kan sudah berhasil mengolah dan membuat usaha seperti ini yang kita lihat ini ya. Gimana Uncu pesan-pesannya buat muda? Kalau pesannya adalah tidak ada sebuah kesuksesan itu tanpa sebuah perjuangan. Nah, di dalam perjuangan itu ada pengorbanan. Jadi untuk teman-teman Uncu yang lagi berjuang, siap-siap untuk berkorban. Siap-siap untuk berkorban. Jadi jangan patah semangat. Kita harus tetap yakin dengan apa yang kita cita-citakan atau kita mimpikan. Seperti itu pesan Uncu. Nah, kalau untuk pengembangannya usaha Serambi Milk ini ke depan seperti apa nih, Uncu? Oh, ada beberapa nih, mungkin dalam waktu dekat kita akan bikin kampung stroberi. Kampung stroberi masih di kawasan ini? Di kawasan ini juga, di atas ini nanti. Jadi kita ada kampung stroberi. Yang akan mengelola adalah para petani muda yang ada di sini. Jadi mereka bikin kelompok tani. Jadi mereka yang akan mengelola kegiatan stroberi. Tapi tetap bekerja sama dengan Serambi Milk. Tapi manajemennya beda gitu. Nah, kita juga akan bikin nanti di bawah itu ada kampung kowi namanya. Di sini ya? Ya, di bawah itu. Jadi kita ada kolam juga di bawah. Jadi nanti akan juga ada edukasi tentang bagaimana budidaya kowi, dan juga nanti kalau ada yang mau beli kowi juga bisa. Tapi itu nanti juga kita untuk kerjasamakan dengan masyarakat di sini yang berbudidaya kowi itu. Nah, nanti juga Uncu akan bikin wisata edukasi seperti pembibitan, persawahan, juga nanti rencana Uncu juga nyariin 1 ekor kerbau, nanti juga membajak anak-anak kita ikut membajak seperti itu. Jadi pokoknya sudah Uncu siapkan semuanya. Mudah-mudahan ketika Kak Ros datang ke sini lagi nanti, mudah-mudahan ini udah lagi prepare, mungkin sekitar 1 bulan atau 2 bulan inilah nanti Kak Ros cobalah nanti ke sini lagi. Konten selanjutnya itu ada metik stroberi Kak Rosnya lagi di sini. Metik stroberi nanti capek-capeknya minum susu biar matanya juga segar, ada pemandangan juga kowi di bawah seperti itu. Banyak sekali harapan Uncu, semoga kedepannya semakin sukses terwujudlah hendaknya. Amin. Makasih banyak. Dan luar biasa sekali Nusantara Parekraf. Uncu merupakan seorang anak muda, sudah menjadi pengusaha muda yang banyak melakukan kolaborasi dengan masyarakat setempat. Otomatis ini juga menjadikan peluang kerja untuk masyarakat tempat yang ada di Kota Padang Panjang. Terima kasih Uncu atas waktunya sudah menemani Kak Ros. Banyak di sini Nusantara Parekraf
ini merupakan suatu usaha yang mengedukasi masyarakat, tidak hanya anak-anak, bahkan kita semua juga dapat edukasi di sini mengenai budidaya pertanian, peternakan, dan juga banyak lagi hal yang lainnya bisa didapatkan ke sini yang ada di Serambi Milk, Kota Padang Panjang. Baik Uncu, Kak Ros pamit dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.